Kalau panjenengan biasa bulan suci Ramadan, panjenengan lihat di Indosiar jam 2 subuh, jam 2 pagi ada acara dakwah. Nah, itu saya pernah termasuk salah satu finalisnya di situ. Waktu tahun 2013. Nih panjenengan biasanya taunya Mumpuni nggih. Nek Mumpuni junior saya. Mumpuni tahun 2014, saya waktu itu ikut tahun 2013. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menjual tomat. Ada Pak Camat di sini. Yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi ibu-ibu yang semangat jawab salamnya, saya doakan suaminya nggak kawin lagi. Kok bapak-bapak cemberut kabeh niki? Bagi ibu-ibu yang lemes jawab salamnya, saya doakan apa? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para yai, bunyai, wabil khusus imam besar Masjid Baitur Rahim Kecamatan Soko nggih. Wabil khusus seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih sering diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Nikmat yang paling sering manusia kufur. Nikmat yang paling sering kita manusia tidak bersyukur kepada Gusti Allah. Padahal ngapunten Bu, kalau kita tidak diberikan nikmat-nikmat ini, tidak mungkin panjenengan semua bisa hadir di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat Islam dan ihsan, nikmat panjang umur ibadah, nikmat sehat wal afiat, nikmat tinggal di Indonesia. Nikmat nggak Bu tinggal di Indonesia? Nikmat. Coba Bapak panjenengan tinggal di Eropa. Jangankan kita ngadakan acara-acara pengajian seperti ini, mau sholat saja kalau di luar negeri susah. Mau pakai jilbab susah. Tapi tadi perjalanan saya dari Tuban sampai masjid ini, Masya Allah,
hampir jaraknya hanya beberapa meter saja, selalu ada masjid besar. Tadi saya absen, ada masjid apa itu? Baitur Rahman, sebelum ke sini, dan sebelum ke sini banyak sekali masjid-masjid besar. Karena apa? Karena tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Coba kalau ternyata kita ditakdirkan oleh Allah tinggalnya di luar negeri yang mohon maaf mayoritasnya non-Muslim, pasti panjenengan sulit untuk mendapatkan atau untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Untuk itu ketika Allah memberikan takdir kita bisa tinggal di Indonesia, wajib kita semua syukuri. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memulai tausiah pada pagi yang indah ini, biasanya saya suka tanya jamaah, udah pada kenal apa belum sama saya? Belum pernah ngeliat saya di TV, Pak? Punya TV, Bu? Perkenalkan, nama saya Ulfah, panjangnya Ulfah Nur Fauzia. Saya lahir, sekolah, mondok, kuliah selama 23 tahun saya hidup di Jakarta, Bu. Tapi kebetulan saya ini masih ada keturunan Prancis, alias perapatan Ciamis. Ibu saya asli Bandung, Pak. Bapak saya asli Betawi. Jadi keturunannya Betawi Sunda. Nah, tapi kenapa qadarullah ketika tahun 2013 pada awal tahun kurang lebih bulan Februari, Pak, saya bersama almarhum guru saya, almarhum yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, yaitu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau biasa panjenengan dikenal UJ, niku diundang sama Bupati Tuban pada saat itu, yaitu Bapak Kiai Haji Fathul Huda yang kebetulan sekarang mertua saya. Itu pertama kali saya menginjak Tuban. Di situ pada saat itu nggih Pak, Tubannya masih Bumi Wali tulisannya nggih. Nek sekarang wis hilang nopo? Masih ada? Masih. Mudah-mudahan jangan sampai hilang nggih. Jadi 2013 bulan Februari almarhum Uje yang ceramah dulu, Pak, waktu saya masih muda. Sekarang wis rada tuwek. Waktu masih bersama almarhum, beliau ceramah, saya bersama istri beliau Umi Pipik, terus bersama teman beliau juga Nia Paramita, artis lawas nggih. Saya bersama mereka menyanyikan lagu-lagu religi di bawah pimpinan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi pada saat itu saya ingat betul bulan Februari tahun 2013 acara Maulid Nabi di alun-alun. Jadi pada saat itu disitulah pertemuan saya dengan suami saya sekarang, Bu. Saya langsung ditembak sama Pak Huda pada saat itu. Masih jomblo apa enggak? Kebetulan ya saya jomblo. Alhamdulillah pada saat pertemuan itu pertama, dan saya menikah habis saya ikut acara aksi Indosiar. Kalau panjenengan biasa bulan suci Ramadan, panjenengan lihat di Indosiar jam 2 subuh, jam 2 pagi ada acara dakwah. Nah, itu saya pernah termasuk salah satu finalisnya di situ. Waktu tahun 2013. Nih panjenengan biasanya taunya Mumpuni nggih. Nek Mumpuni junior saya. Mumpuni tahun 2014, saya waktu itu ikut tahun 2013. Jadi saya menikah dengan suami waktu itu tahun 2013 bulan November, Pak. Cukup singkat. Saya tidak ada teman di Jawa Timur, nggak punya saudara di Jawa Timur. Jadi alhamdulillah itu semua karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian saya menggunakan bahasa
Indonesia. Boten napa-napa nggih. Saya sudah 8 tahun di Tuban, tinggal di Jalan Dr. Wahidin. Jadi insya Allah nek panjenengan ngobrol sama saya menggunakan bahasa Jawa, insya Allah paham Pak, tapi bingung balesnya. Via WhatsApp mawon nggih. Saya puwinter bahasa Jawa niku 2, melebu karo metu. Gak usah diajarin, saya wis melebu dewe, metu dewe. Alhamdulillah. Bapak Kiai Fatul Huda, Abah Yai sampai ngomong, Neng, nek kamu ceramah ojo pakai bahasa Jawa loh Neng, kamu bahasa Jawanya kasar. Terus saya bilang, boten nopo-nopo Pak, wong saya pakai bahasa Jawa guyu kabeh kok, tak gitu. Karena kan memang bukan asli sini nggih Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan senantiasa bermanfaat bagi panjenengan, wabil khusus saya pribadi. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, ketika kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memiliki maksud dan tujuannya supaya kita manusia ini senantiasa mau mengamalkan amalan-amalan ibadah. Dan setiap amalan ibadah yang sudah panjenengan kita semua lakukan, dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, amalan-amalan ibadah tersebut hasilnya cuman ada 2, yaitu amal yang diterima sama Gusti Allah, yang kedua amal yang ditolak. Diterimanya dan ditolaknya suatu amalan ibadah itu tergantung dari sini Bu. Mana ini Bu? Dari hati kita, dari niat kita. Seseorang bisa selamat hanya karena niatnya, seseorang juga bisa celaka karena niatnya. Jadi bukan karena amalnya itu bagus, bukan karena amal itu banyak, bukan karena amal itu mulia, tapi yang paling difokuskan adalah bagaimana niatnya. Mau sebagus apapun amalannya, mau semulia apapun amalannya, tapi mohon maaf ngapunten, kalau salah niatnya akan sia-sia. Karena innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semuanya itu tergantung dari niatnya, dan hasilnya pun tergantung dari niatnya. Kalau niat panjenengan, niat kita beribadah hanya untuk urusan dunia, maka yang akan Allah berikan ya cuman sebatas dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, insya Allah itu pun nanti hasilnya akan sampai ke akhirat, kebaikan kita di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini Pak. Ini adalah hadis yang para mubaligh atau mubalighah senantiasa menjadi renungan, termasuk saya sendiri. Nanti ketika hari kiamat nanti, ketika akhir zaman nanti, ketika waktu penghisapan nanti, ada 3 golongan manusia yang pertama kali dihisap oleh Gusti Allah. Golongan yang pertama dikatakan adalah orang-orang yang dulunya waktu hidup mati dalam keadaan perang. Nanti mereka semua dikumpulin sama Allah. Yang sekarang nih gugur dalam perang, itu semua dikumpulin sama Gusti Allah. Lalu ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmatku ini? Kata Allah. Dijawab Pak, dijawab Bu sama orang tersebut, ya Rob, sesungguhnya aku senantiasa berjuang demimu, demi agamamu, hingga aku mati dalam keadaan perang. Lalu apa kata Allah? Kamu berdusta, kazabta, kamu berdusta. Kamu melakukan hal tersebut bukan untukku, bukan karena agamamu, melainkan kamu kepingin mendapatkan pujian dari orang yang ngelihatnya.
Jadi ketika dia mati, terus semua orang pada bilang Masya Allah mati dalam keadaan syahid. Akhirnya dipujilah orang tersebut. Akhirnya Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret kepalanya dan langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu yang kedua, golongan orang yang kedua adalah golongan orang-orang yang dulunya waktu hidup di dunia itu suka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Suka membaca Al-Quran dengan tartil, dengan indah. Suka menghafalkan Al-Quran. Ya, artinya ini contohnya yang kedua buat saya sendiri Pak. Para mubalik, mubalighah, para penceramah, para ustadz, ustadzah ini. Nanti jadi intinya kalau duluan dihisab baru panjenengan semua. Saya duluan ya Bu ya, dihisab sama Gusti Allah baru panjenengan semua. Nanti ini pun akan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmatku ini, kata Allah. Terus dijawab nih sama para ustadz, sama Nengzi juga dijawab, ya Allah, saya melakukan, saya berdakwah, saya bersiar, saya baca Al-Quran, saya menghafalkan Al-Quran, itu semua karenamu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Kazabta, kamu berdusta, kamu melakukan hal tersebut bukan karenaku, melainkan karena kepingin mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya, supaya dibilang alim, supaya dibilang solehah, supaya dibilang baik. Sehingga apa yang terjadi? Allah pun nyuruh malaikat supaya melemparkan ke dalam api neraka. Untuk itu Bapak Ibu semuanya mohon doakan kami semua para pendakwah, para mubalik, mubalighah, kami semua ini memegang tanggung jawab yang berat. Mungkin ketoke gampang nggih Pak, megang mic terus ngomong 1 jam, 2 jam nggih. Tapi itu nanti ketika kami di akhirat sangat ditanya tanggung jawab tersebut. Tolong doakan kami ini mudah-mudahan hati kami, niat kami selamat. Amin Pak. Amin ya robbal alamin. Lalu yang ketiga, golongan orang yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dulunya waktu hidup di dunia diberikan jabatan, diberikan kekayaan. Nanti semuanya akan ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmatku ini, kata Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluarkan hartaku, aku sedekahkan hartaku kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua aku lakukan karenamu ya Allah. Karena Allah ngerti Bu, kita mau ngomong sebagus apapun tapi Allah paling paham yang ada di sini kita. Maka kata Allah, kazabta, kamu berdusta, kamu melakukan hal tersebut bukan karenaku, melainkan kepingin tadi mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya, supaya dibilang dermawan, supaya dibilang orang yang enggak medit nggih. Jadi biar dibilang sugih ya, dibilang hebat, akhirnya dia banyak sedekah, memberikan santunan sana sini. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin semuanya, dari hadis tersebut dapat kita ambil ibrah atau pelajarannya, kita renungkan. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwasanya syarat sah diterimanya amalan itu bukan seberapa bagus amalnya, bukan seberapa mulia amalannya, tapi bagaimana hati kita, niat kita melakukan amalan tersebut karena Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngapunten tadi nggih, mau semulia apapun tadi, orang-orang yang pertama, kedua, yang ketiga itu sangat-sangat amalan yang sangat mulia kalau benar-benar dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dapat merusak keikhlasan kita ketika mengamalkan ibadah itu ada dua Pak. Satu,
ketika panjenengan atau kita melakukan ibadah selalu kita ingat-ingat ibadah atau amalan tersebut. Yang kedua, karena kita suka menyebut-nyebut amalan atau kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi karena kedua hal tersebut ini bisa merusak keikhlasan panjenengan dalam melakukan amalan ibadah. Karena itu jatuhnya kepada penyakit yang ada di sini, hati kita, penyakit hati. Penyakit hati kalau bahasa medis itu liver. Nggih. Nek liver niku panjenengan pergi ke dokter dikasih obat secara fisik minum. Tapi kalau penyakit hati seperti riya, apalagi ujub, bangga sama dirinya sendiri, sum'ah, apalagi lebih besar lagi sombong, merasa diri ini paling soleh, wah saya nih paling berilmu, yang lain biasa aja, saya yang paling pinter, saya yang paling kaya, saya yang paling memiliki jabatan kepemimpinan. Karena hal tersebut mau sebagus apapun amalannya tadi akan sia-sia, bahkan mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati ini nih yang harus kita semua, wabil khusus saya pribadi, terus perbaiki. Karena tidak mungkin Pak, tidak mungkin kita semua yang hadir di sini bisa selamat bersih hatinya, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena manusia. Tapi yang harus kita lakukan adalah ikhtiar supaya meminimalisir bagaimana penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Kalaupun misalkan kita sudah ria, sudah pamer, atau mungkin sudah sum'ah atau ujub, minimal ketika kita ingat cara meminimalisir ini, insya Allah akan senantiasa diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana caranya supaya kita menoto hati kita, meminimalisir penyakit-penyakit hati tersebut? Di antaranya ada 4 Pak. 4 tuh bahasa Jawanya apa? Sekawan ge. Kaping setunggal, kaping kalih, kaping 3, kaping sekawan. Wes pinter nggih Pak? Lumayan lah 8 tahun wis iso ngomong kayak gitu. Kaping setunggal. Tapi ngapunten medoe piye? Wis tajwidnya sudah benar? Belum. Yang pertama, untuk menoto hati kita, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati tersebut, yang pertama yang harus kita amalkan setiap harinya adalah perbanyak baca istighfar. Itu. Kenapa kita wajib baca istighfar? Karena kita manusia. Mau tanya, di sini ada yang bukan manusia? Nih ada, saya mau pulang, takut. Karena kita ini manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Mau apapun sebutannya manusia, mau apapun panggilannya manusia, apalagi saya. Misalkan ada yang manggil ustazah, itu hanya panggilan aja. Nanti di akhirat saya nggak dipanggil ustazah, Bu. Tetap aja Ulfah, ngono. Nggak dilihat titelnya, panggilannya. Yang namanya manusia pasti punya salah. Baik itu kesalahan yang kecil jadi besar, apalagi benar-benar melakukan kesalahan yang besar. Makanya orang Indonesia itu kadang-kadang pikirannya itu kurang terbuka. Kalau melihat ada ulama atau mungkin ngapunten ustadz punya salah, protes. Kok ustadz buat salah? Loh emang dikira ustadz itu apa? Manusia apa malaikat? Manusia ya wajar. Cuman memang tergantung dari tingkat keimanannya Pak. Jadi bukan masalah tergantung panggilannya,
Semakin tinggi tingkat iman manusia kepada Allah, maka ketika dia buat salah, dia akan cepat-cepat minta ampun sama Allah. Begitu pula kebalikannya, kalau dia imannya tipis, mohon maaf, ahli maksiat, itu karena imannya tipis, dia buat salah, ya wes, bodoh amat. Jadi bedanya itu. Makanya jangan terlalu menganggap bahwa yang sebutan-sebutan tadi itu sempurna. Bukan. Manusia yang sempurna itu cuma satu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya kita, semua panjenengan, bapak ibu, saya sendiri sama di mata Allah. Belum tentu yang sekarang ini menjadi pejabat tertinggi, misalkan presiden. Nanti mungkin presiden itu viral ketika di dunia. Belum tentu nanti viral di akhirat, belum tentu. Bisa jadi marbot masjid yang kerjanya setiap hari membersihkan masjid, bisa jadi beliau-beliau itu orang yang viral nanti di akhirat. Jadi semua sama di mata Allah. Sekarang ini kita posisinya sama, cuman bedanya panjenengan duduk mendengarkan, saya dikasih mic suruh ngomong. Mau dibalik apa enggak? Jadi semua balik lagi, manusia tempatnya salah dan khilaf. Untuk itu supaya bisa nata hati ini, banyak-banyak baca istighfar. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahimah. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mau sebesar apapun dosa panjenengan, dosa saya, mau seluas apapun dosanya, kesalahannya, tapi ampunannya Allah lebih luas, Bu. Maha pengasihnya Allah lebih luas, Pak. Jadi jangan pernah kita berputus asa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama satu kita masih beriman. Kalau sudah tidak beriman, mau dia tobat ya nggak bisa. Jadi selagi kita masih bernafas, masih beriman kepada Allah, tobat-tobat kita semua insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ini cerita yang mungkin panjenengan sudah pernah dengar. Ada seorang pemuda yang hidupnya itu hanya membunuh, sampai membunuh 99 manusia. Panjenengan mungkin pernah dengar ge kisah ini. 99 itu apa bahasa Jawanya, Bu? Gang songo-songo. Kayaknya saya harus ini dulu ya, di WA saya nggih. 99 gitu nggih. Jadi ini pemuda, ini laki-laki sudah membunuh sebanyak 99 manusia. Jadi yang dibunuh bukan semut, Bu, tapi orang dia bunuh. Dia nggak senang bunuh, nggak senang bunuh. Lalu suatu hari dia pergi ke suatu kota, dia tanya orang alim yang ada di kota ini mana. Ditunjuklah ternyata orang alim tersebut adalah seorang pendeta dari Bani Israel. Dia tanya sama pendeta, "Pendeta, saya ini sudah membunuh sebanyak 99 manusia. Pengen tobat, bisa apa enggak?" Terus dijawab sama pendetanya dengan tegas, singkat, jelas, enggak, tidak. Mendengar ucapan tersebut, si pemuda ini, si laki-laki ini enggak terima. Akhirnya dibunuh, Bu. Tambah satu jadi 100 manusia yang dia bunuh. Terus dia jalan lagi, dia cari lagi orang alim yang ada di sekitar situ. Ditunjuklah ternyata orang alim tersebut, mungkin kalau zaman sekarang panggilannya ustadz ya, atau mungkin Pak Yai gitu nggih. Pak Yai, saya pengen tanya, saya sudah membunuh 100 manusia, pengen tobat, bisa apa enggak? Terus kata Pak Yai tersebut, bisa.
Mana mungkin siapa orang yang berani atau siapapun makhluk yang berani untuk tidak menerima tobatnya manusia? Siapa yang mau melarang? Silahkan kamu pergi ke kota tersebut, dia tunjuk salah satu kota, tobatlah kamu di sana, sembahlah kamu Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah bersama orang-orang yang ada di kota sana. Karena kota ini adalah kota yang jelek. Jadi dia disuruh hijrah, Bu. Disuruh pindah dari kota tersebut ke kota lainnya. Singkat cerita, si laki-laki ini dengan tadi niat kepengen ke kota tersebut, kepengen tobat, pengen disuruh ibadah, nyembah Allah. Akhirnya ternyata qadar Allah, di tengah jalan orang ini mati, meninggal. Ketika manusia itu meninggal dunia, akan ada dua malaikat yang mengambil roh kita semua. Satu malaikat rahmat, kedua malaikat azab. Malaikat azab tugasnya mengambil roh orang-orang yang tidak taat sama Allah, sedangkan malaikat rahmat tugasnya mengambil roh orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Jadi singkat cerita, ketika pemuda tersebut mati, ini dua malaikat turun langsung jontok-jontokan, berebutan, kepengen ngambil roh si pembunuh tadi. Kata malaikat azab, aku yang harus ambil, soalnya nih orang gak pernah ibadah. Terus kata malaikat rahmat, aku yang harus ambil, karena ini orang mati dalam keadaan kepengen tobat, walaupun dia belum pernah melaksanakan ibadah. Ini udah berebutan, akhirnya Allah pun mengirimkan satu malaikat lagi melalui manusia, ya, dengan wujud manusia. Katanya, wahai kalian malaikat, ukurlah jarak antara orang tersebut mati. Kalau misalkan dia meninggal dekat dengan kota tujuan, maka yang berhak mengambil rohnya adalah malaikat rahmat. Tapi begitu pula kebalikannya, kalau dia meninggal jauh dari kota tujuan, maka yang berhak mengambil adalah malaikat azab. Dan ternyata ketika diukur, pemuda tersebut atau laki-laki tersebut matinya, Bu, dekat dengan kota tujuan. Bahkan dalam hadis riwayat lain itu jaraknya hanya sejengkal. Nah, kalau zaman dulu kan padang pasir, Bu. Kalau zaman sekarang banyak ada tulisan mau kemana, Bojonegoro, mau ke Surabaya, itu ada tulisan. Kalau zaman dulu mau ke daerah-daerah tuh nggak ada, nggak tahu, karena semua padang pasir semuanya nggak tahu. Akhirnya apa? Malaikat rahmatlah yang akhirnya mengambil roh si pembunuh 100 orang tadi. Dari hadis tersebut bukan berarti panjenengan harus ngebunuh manusia, bukan. Artinya apa? Artinya sangat maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi hati kita niat taubat kepada Allah, sebanyak apapun tadi dosa kita, asalkan masih beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan senantiasa mengampuninya. Jadi Masya Allah, Pak, Bu, Allah itu Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Selain ampunan yang kita dapatkan kalau kita semua banyak-banyak istighfar, manfaat lain dari istighfar tersebut adalah ketika panjenengan punya masalah gak, Bu? Punya? Ketoro muka-muka bermasalah kabeh iki. Apalagi bapak-bapak, aduh akhir bulan, nggih Pak. Banyak kebutuhan yang harus ditutupi, nggih. Ketika punya permasalahan hidup, entah masalah sama bojone, masalah anak, masalah semuanya, pokoknya masalah keuangan, masalah kehidupan, kesehatan, karena kita semua hidup pasti akan diberikan masalah, diberikan ujian. Maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena dengan banyak istighfar tadi bisa yang namanya memberikan petunjuk
ketika kita mendapatkan masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan bagi kesempitannya, akan Allah berikan petunjuk bagi kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi panjenengan kalau lagi sulit, jangan cuman pusing, langsung banyak-banyak istighfar kepada Allah. Bahkan ada ulama besar, Syekh Ibnu Taimiyah, ini beliau kalau sedang menghadapi masalah yang rasanya ini tidak dapat diselesaikan menurut akal manusia, kadang-kadang kan ada nggih Pak, secara akal kita ini nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi balik lagi, karena dibantu sama Gusti Allah jadi mungkin. Sehingga beliau kalau lagi punya masalah besar, beliau akan senantiasa banyak-banyak istighfar. Beliau baca istighfar sehari sebanyak 1000 kali. Dan ini istiqomah. Jadi jangan mengharapkan juga panjenengan misalkan lagi mumet, lagi puyeng, banyak masalah, terus panjenengan istighfar cuman sekali, ya wes, ya percuma. Karena Allah kadang-kadang kepengen melihat usaha kita. Jadi ketika ternyata hari ini belum mendapatkan petunjuk, ulangi besok. Besok belum dapat petunjuk, lagi besoknya, besok dan seterusnya. Jangan pernah kita stop atau berhenti untuk yang namanya minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan manusia ini kepengennya instan nggih Pak. Sampai banyak sekarang orang yang viral karena media sosial. Pokoknya sing elek itu gampang viral, sing aneh-aneh gampang viral. Karena apa? Karena kepengen instan. Tapi mereka juga akan instan tenggelamnya. Beda sama Gusti Allah. Allah kepengen continue istiqomah. Allah ngeliat kepengen kita ini istiqomah dalam beribadah. Ya kalau kepengen doanya belum dikabulkan, terus minta. Setahun kok belum dikabulin, ya terus minta. 2 tahun kok belum, ya terus. Allah itu kadang-kadang sengaja kepengen kita ini merengek, menangis, karena Allah senang itu. Dengan kita merengek, menangis, minta sama Gusti Allah, membuat hati ini semakin dekat kepadanya. Coba panjenengan misalkan doa nggih hari ini langsung dikabulkan. Kira-kira doa lagi enggak? Enggak toh? Wes alhamdulillah wes dikabulin, wes enggak doa lagi. Tapi ketika kita doanya belum dikabulkan tadi, kita besok nangis lagi, tahajud lagi, belum dikabulkan, nangis lagi terus. Nah itu Allah paling suka yang seperti itu. Makanya banyak-banyaklah kita semua tadi baca istighfar, selain bisa diampuni dosanya, kedua bisa mendapatkan petunjuk kalaupun ada masalah, ketiga bisa menoto hati kita semua. Insya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman amalan salihah. Jadi banyak-banyaklah
kita minta ampun kepada Allah. Karena kita ini kan gak ngerti nggih Bu, Pak, umur kita sampai kapan. Bahkan sekarang sudah banyak contohnya orang yang masih sehat, orang yang masih muda itu sudah dipanggil sama Gusti Allah. Allah itu sudah sangat baik sama manusia, cuman kadang kitanya ini yang gak tahu diri. Udah sering buat salah, masih dikasih nafas sama Allah, malah gak mau tobat. Tapi Allah gak pernah dendam. Allah tetap tuh kasih lagi dia hidup, siapa tahu besok dia tobat. Maksiat, kasih lagi dia panjang umur, siapa tahu besok tobat. Allah terus seperti itu. Tapi kadang-kadang kita manusianya yang gak paham itu. Makanya banyak-banyaklah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena pasti kita semua pernah bahkan sering zalim. Baik itu zalim kepada sesama manusia, apalagi zalim sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus saya yang ngomong ini, kita senantiasa diampuni segala khilaf dan salahnya oleh Allah. Amin ya robbal. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita bisa menata hati kita, kita harus banyak-banyak melakukan sholat-sholat pada malam hari atau qiyamul lail. Kenapa sih harus melakukan sholat malam? Karena menurut Ibnu Taimiyah itu, beliau pernah mengatakan nikmat atau seseorang yang bisa merasakan nikmat bangun sholat malam, mengerjakan sholat malam, itu sama seperti dia sudah mendapatkan separohnya nikmatnya surganya Allah. Jadi panjenengan kalau yang sudah sering amalkan sholat malam, berarti panjenengan itu sudah merasakan separohnya surganya Allah. Jadi harus istiqomah. Dan dikatakan memang sholat malam ini sholat yang lebih spesial daripada sholat lainnya. Karena hanya orang alim saja yang mengerjakan, orang yang mendapatkan hidayah saja yang mengerjakan, orang pilihan saja yang mengerjakan. Bahkan para alim ulama, para sahabat, para rasul yang hanya mengerjakan sholat malam. Dan ini harus istiqomah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata seperti ini, Bu. Janganlah kalian meninggalkan sholat malam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam, walaupun dia dalam keadaan sakit yang berat, beliau akan tetap mengerjakan sholat malam dengan posisi duduk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1407. Jadi katanya kita itu harus mengikuti baginda Rasul, nggih. Untuk itu, kalaupun ini sulit dikerjakan karena kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ikuti suri tauladan kita walaupun sulit. Tapi balik lagi di sini kita, Bu, kalau sudah punya niat, sesulit apapun insya Allah akan mudah. Yang penting kita niat. Misalkan hari ini mungkin panjenengan semua banyak juga yang tadi sudah mengerjakan sholat malam. Kalau yang belum, niatin, mungkin usahanya pasang alarm biar, atau misalkan gak kedengeran ya taruh di sininya, kedengeran ke kuping kita, atau minta bangunin suaminya. Nek suaminya ternyata tidurnya juga podo wae, ya usahalah pokoknya. Kadang-kadang panjenengan ngomong sendiri loh. Kadang-kadang ini yang saya lakukan. Misalkan sebelum tidur saya bilang gini, ya Allah tolong bangunin Neng. Jadi saya ke Allah manggilnya Neng. Ya pokoknya kalau ke Gusti Allah panjenengan pakai bahasa sendirilah. Mau bilang hamba, bilang saya, terserah. Ya karena kita harus mengakrabkan diri kepada Allah. Saya bilang, ya Allah tolong bangunkan saya nanti jam 2:30 misalnya, atau mungkin jam 3.
Itu tiba-tiba loh Pak, bangun jam segitu. Coba buktikan panjenengan. Bangunin saya. Jadi minta sama Allah. Tiba-tiba langsung dibangunkan. Kalau kita punya niat, insya Allah akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam hari ketika semua manusia sedang tertidur, maka dia akan mendapatkan surga dengan selamat. Jadi kemuliaan seseorang itu dilihat dari sholat malamnya. Dia akan dimuliakan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia dimuliakannya, dia mudahkan, Allah mudahkan dia dalam menjalani kehidupan. Walaupun mungkin kok rasanya nih ada saja ujiannya, tapi kalau dia istiqomah dalam qiyamul lail tadi, Allah akan kasih terus petunjuk kemudahan. Sulit, kasih kemudahan. Ada kesulitan, kasih lagi kemudahan. Sedangkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah di akhirat kepada orang-orang yang istiqomah qiyamul lail tadi adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah untuk istiqomah menjalankan sholat malam. Amin Allahumma. Yang ketiga, supaya bisa nata hati, itu dikatakan banyak-banyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sama seperti api yang dipadamkan oleh air. Contoh niki misalkan api nggih, dosa kita. Api itu seperti dosa kita Pak. Ini api disiram sama banyu aqua sebotol ini mati nggak kira-kira? Kalau pakai gelas kecil mati apa enggak? Pakai gelas kecil Pak, apinya segini? Enggak. Jadi kalau kita merasa dosa kita besar, berarti kita harus sering-sering sedekah. Sedekah di sini Allah tidak pernah kasih target. Apakah misalkan nominalnya sekian? Enggak. Maksimalnya sekian? Enggak. Berapapun sedekah yang kita keluarkan, walaupun mungkin sedikit kelihatannya, tapi tadi niatnya karena Allah, itu malah akan mendapatkan pahala daripada sedekahnya banyak. Besar sampai mungkin berjuta-juta nggih, tapi niatnya salah tadi, maka akan percuma, nggak akan bisa ngapusin dosa kita, malah nambah dosa tadi karena penyakit hati. Banyak-banyak bersedekah kata Rasul. Dan sedekah ini sebenarnya bukan hanya uang saja Pak. Sedekah itu banyak macamnya. Yang pertama, panjenengan bisa sedekah menggunakan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku kata Rasul walaupun hanya satu ayat. Artinya apa? Panjenengan kan insya Allah rajin hadir duduk di majelis-majelis ilmu nggih. Kalau panjenengan habis ngaji pulang, kita harus sedekahkan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Jadi jangan sampai panjenengan ngaji dari manapun, mungkin pulang dari sini abis itu mungkin besok ngaji lagi di mana, terus pulang ke rumah wes menang wae. Eman-eman Bu. Karena kita harus sedekahkan ilmu tadi. Contoh tadi saya sudah ngomong apa? Monggo sedekahkan ilmu kepada orang lain. Jangan jauh-jauh kepada anak, kepada istri kalau istrinya nggak ikut, kepada cucu. Ayo Ndok, nanti malam kita tahajud nggih. Soalnya kata Rasul, tahajud ini gini. Panjenengan bilangin dengan mengajak kebaikan, menyampaikan ilmu tadi itu sama halnya seperti sedekah. Makanya kadang-kadang orang saya nggak bisa sedekah Neng karena boro-boro sedekah buat makan aja susah. Oh, sedekah itu bukan hanya sekedar uang,
Kita ngerti ilmu apapun itu kita siarkan, sampaikan. Karena yang tugasnya menyampaikan ilmu yang berasal dari firman Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya tugasnya mubalik atau mubalighah saja, bukan hanya tugasnya ustadz ustadzah saja, bukan tugasnya para ulama, kiai-kiai saja, bukan, tapi kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas tersebut. Dengan kita nyampein sama temen, ayo kita nanti malam ini yuk, misalkan ngaji, atau ayo kita banyak-banyak istighfar yuk. Nah, itu dengan seperti itu nyampein, insya Allah akan senantiasa kita ini bisa juga tadi menata hati kita dan juga bisa menghapuskan kesalahan tadi. Atau mungkin kalau misalkan ada orang yang tidak pede, nggak pede neng karena ilmunya masih ngapunten, misalkan merasa masih sedikit, monggo bisa sedekah menggunakan anggota tubuh. Kita misalkan nggak punya rezeki kayak orang-orang, bisa santunan, bisa kasih bantuan, tapi kita punya badan yang sehat, badan yang kuat, bisa kita sedekahkan badan tersebut dengan cara apa? Dengan cara membantu orang yang lemah. Bu, panjenengan sering kora-kora? Tiap hari. Jangan batin nggih, Bu. Karena ketika panjenengan kora-kora sambil ngedumel batin niku hilang semua pahalanya. Ya walaupun ketika kora-kora apalagi banyak terus panjenengan yang nggak usah guya-guyu, nggak usah. Tetap kan capek nggih, wajar manusia, apalagi katanya setiap hari kerjanya kora-kora. Tapi ternyata tangan yang sehat ini kalau panjenengan ikhlas, apalagi itu makanannya bekas makanan suami dan anak-anak, itu sama sedekah. Panjenengan masak tiap hari ya, sambil benar-benar ikhlas masakin buat suami sama anak-anak, itu juga sedekah. Kalau panjenengan masak sambil ngedumel lah, sedekahnya hilang. Apalagi sampai di jampe-jampe. Ben soleh bojoku. Itu kayaknya pengalaman pribadi. Curhat saya. Ben gak macem-macem. Saiki musim banyak pelakor, Bu. Makanya wajib nih kita istri itu harus pinter-pinter jaga apa? Jaga luar, jaga dalam. Termasuk tadi tuh jampe-jampe kita. Nanti itu sesi kalau perempuan-perempuan jangan ada bapak-bapak. Nanti ketahuan rahasia kita. Jadi gitu, tangan nyuci baju pegel, iya, tapi ternyata kalau kita ikhlas itu sama saja seperti lagi sedekah. Pakai tangan setiap harinya itu nyuciin baju suaminya, nyuciin baju anaknya. Atau jangan jauh-jauh pulang dari sini, panjenengan lihat ada orang sepuh kepengen nyebrang jalan, tapi kok sulit karena banyak apa? Kontainer nggih, truk-truk lewat. Ketika ada orang yang membantu membantu nyebrang jalan, itu sama seperti sedekah. Jadi sedekah itu bukan ngeluarin uang, sedekah yang lain enggak. Sedekah itu luas. Bahkan ini sedekah. Tadi saya ngapain? Senyumnya mengerikan apa enggak? Panjenengan senyum, walaupun kayaknya kok utangnya akeh nggih, tapi senyum, Masya Allah. Tapi jangan senyum di pojokan ya Bu ya. Tiba-tiba karena pusing banyak utang, senyum di pojokan. Senyum kata Nengsi sedekah. Sedekah itu takutnya gila itu. Edan itu. Senyum pun loh, sedekah. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyaprut, itu bilang, ayo mau sedekah enggak? Senyum dong. Senyum ya. Jadi kalau ada yang nyaprut suruh senyum Bu. Bener gak nyaprut? Saya sering dengar suami saya ngomong gitu. Nyaprut itu apa tuh? Oh jangan-jangan aku sering nyaprut iki. Iya nih akhir bulan nyaprut gitu. Nih awal bulan guyu. Sumeringa. Nih akhir bulan mulai gitu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi gitu ya Bu ya, sedekah. Lalu yang ketiga, sedekah menggunakan harta. Kalau ini universal, biasa dilakukan. Kalau panjenengan punya uang, rezeki, dapat rezeki, wajib kita keluarkan, kita sedekahkan. Tapi ingat, ini sering sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita. Banyak orang yang sedekahnya ini jauh, sampai ke luar kota, luar pulau, tapi pas dilihat tetangganya nggak bisa buat makan, tetangganya nggak bisa buat minum. Jadi sebelum kita sedekah ke tempat-tempat yang jauh, bahkan sekarang ini kan banyak sekali umat-umat Islam yang sedekah untuk membantu umat Islam yang ada di Palestina. Tapi sebelum kita bantu saudara kita yang jauh, kita lihat dulu keluarga kita, orang tua butuh apa enggak. Kalau orang tua masih ada, orang tua dulu kita kasih. Lihat kalau orang tua rasanya sudah cukup, lihat saudara kita ada yang kesulitan enggak, kita bantu. Lihat dulu tetangga kita. Tapi kalau ternyata orang tuanya kesusahan, tetangga kesusahan, saudaranya kesusahan, terus ternyata berbondong-bondong sedekah ke Palestina tadi, ini malah jadinya zalim. Jadi yang terdekat dulu diperhatikan, baru yang jauh-jauh. Jadi jangan kepengen dipuji, saya sedekahnya jauh, nggak usah. Tanpa kita bilang-bilang kalau kita ini suka sedekah, Allah ngelihat nggak Bu? Kan kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi. Allah itu maha melihat kita, selalu berada di dekat kita. Tanpa kita harus jauh-jauh laporan, bilang-bilang kita sudah sedekah, Allah itu selalu mengawasi kita, nggak perlu khawatir. Makanya untung Allah nggak kasih target berapa yang harus kita keluarkan. Misalkan si fulan minimal harus ngeluarin 10 juta per bulan, nggak begitu. Mau panjenengan mengeluarkan 2.000 rupiah tapi ikhlas kepada Allah, itu lebih mulia daripada ngasih 10 juta tapi tadi niatnya karena riya. Oke, jadi intinya balik lagi, berapapun semampunya. Kalau tetangganya ngasih 100.000, panjenengan ternyata mampunya cuma 20.000, jangan ikut-ikut sebelah. Berarti panjenengan kalau gitu sedekahnya karena tetangga, gak mau kalah dengan tetangga. Masuk tetanggaku 100.000 aku misalkan cuma 20.000, jangan gitu. Niatnya ya udah bismillah la haula wala quwata, saya berkah sedekah kepada Allah. Bahkan almarhum Syekh Ali Jaber itu, beliau sebelum meninggal selalu ceramahnya ini isinya disuruh sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Sedekah yang dilakukan habis subuh. Caranya gimana? Caranya habis sholat subuh panjenengan ambil uang, masukkan. Masukannya mungkin kalau bapak-bapak biasanya sholat di masjid, langsung masuk ke dalam kotak infak. Okay. Sebelum bapak masukin uang, ini bapak doa, minta hajat apa? Kata almarhum, satu uang itu adalah satu hajat. Contoh, misalkan bapak punya putranya ini ngelamar kerja, monggo hajat minta doa seperti itu. Panjenengan ambil uang, masukin ke kotak amal tersebut, bilang, niatkan, ya Allah berkah fadilah dari sedekah subuh ini, mudah-mudahan putra kula diterima kerjanya, masukin terus. Misalkan minta lagi apa, kepengen panjang umur, lagi masukin lagi uang terus. Jadi jangan satu lembar doanya sampai 10 gitu nggih. Apalagi satu lembarnya 1.000 apa 2.000. Medit tenan. 2.000 mintanya sugih, mintanya surga Firdaus. Ya kita harus nyadar juga Bu. Nggih. Kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena di waktu subuh para malaikat ini turun menyaksikan dan berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita bersedekah tadi, ini malaikat yang ngelihat langsung berdoa, ya Allah
tolonglah ganti si fulan yang sudah bersedekah tersebut. Begitu pula kebalikannya, kalau ada orang yang sudah ngerti masalah sedekah subuh tapi dia tidak mau melakukannya, malaikat lainnya berdoa, ya Allah tolonglah bikin orang tersebut bangkrut. Didoain bangkrut, Bu. Na'udzubillahi min. Nah, bagaimana dengan perempuan? Misalkan Nengzi, saya kalau subuh-subuh jauh misalkan. Monggo panjenengan kayak ada celengan ya, atau dompet, pokoknya khusus sedekah subuh. Panjenengan kumpulkan habis subuh, masukin berapa lembar atau 1 lembar, terserah semampu panjenengan. Nanti dalam 1 bulan dirasa sudah banyak, baru dikeluarkan, dikasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kan banyak di jalan, ada yang suka sapu-sapu jalan, tukang-tukang beca, tukang-tukang yang sangat mengkhawatirkan. Pokoknya kasih. Kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tadi istiqomah. Terakhir, untuk bisa menata hati kita, meminimalisir hati kita dari yang namanya penyakit hati, banyak-banyaklah minta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Dengan cara apa, Pak? Bersolawat. Kita itu perlu syafaatnya beliau, Pak. Karena kalau panjenengan kita semua mengharapkan ibadah kita, gak mungkin kita selamat. Saya kasih tahu, gak mungkin kita bisa selamat kalau bukan karena tadi didapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasul. Makanya banyak-banyak lisan kita ini baca solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya solawat yang disampaikan Allah, sampaikan malaikat, disampaikan oleh umat-umatnya ini memiliki pengertian yang beda-beda. 1, maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi adalah Allah memberikan rahmat dan ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu solawat yang disampaikan oleh para malaikat itu maksudnya adalah para malaikat mendoakan dan istighfar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat yang dilakukan oleh kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mendoakan Rasul dan memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya beda-beda. Allah maksudnya seperti itu, malaikat seperti itu, kita pun maksudnya seperti itu. Makanya kalau panjenengan sekarang tidak viral di dunia, jangan sedih, Bu. Tapi kalau panjenengan kepengen viral, tahu viral, Bu? Terkenal. Kan sekarang nih musimnya ini, Pak, sosial media. Anak-anak muda kepengen terkenal dengan instan. Makanya bikin sing joget-joget nih loh, Pak. Sing ngene-ngene. Pengen terkenal. Nah, ketika kita mungkin gak terkenal di dunia, jangan bersedih. Justru kita harus kepengen viral, kepengen terkenal di akhirat. Khususnya kepengen dikenal oleh Rasul, yaitu dengan banyak-banyak baca sholawat. Sekurang-kurangnya sholawat berapa kali sehari? Ketika sedang sholat, kan ketika sedang sholat ada bacaan apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu tapi kan cuman 5, masa cuman 5, Bu, kita sholawat sama Rasul, terus kita sholawat. Sekarang nih panjenengan lagi duduk sebenarnya bisa sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, Allahumma sholli. Terus ada yang bawa tasbih, monggo. Ada yang bawa cincin kayak gini, monggo. Kenapa sih harus bawa tasbih atau cincin? Ini supaya kita ngerti, oh udah berapa hari ini,
bacaan zikir kita, bacaan wirid kita. Jadi bukannya untuk gaya-gayaan, bukan, supaya kita paham, gak lupa. Dan diusahakan istiqomah. Misal 100 kali sehari sholawat misal, besok berarti 100, besoknya lagi kalau bisa nambah 200, 300 sampai ribuan kali. Saya kalau lihat guru-guru saya itu mereka kalau sholawat sampai ribuan, paling kecil 5.000 kali sholawat. Dan kita gak tahu, kadang-kadang kalau kepengen dikenal sama Rasul, apalagi Rasulullah SAW itu nanti ketika waktu pengadilannya Allah, ketika orang-orang ngantri masuk ke pintu surga, masuk ke pintu neraka, ini Rasul itu nyari, mana nih umatku yang dulu nih sholawatnya banyak. Oh ternyata ngantrinya ke pintu neraka. Akhirnya Rasul nih berdoa, minta sama Allah, ya Rob, tolong selamatkanlah dia, ampunilah dia, karena dia dulu waktu hidup selalu menyebut-nyebut namaku, selalu memuji-muji aku, selalu berselawat kepadaku. Karena Allah yang minta itu Rasul, akhirnya Allah kabulkan. Padahal Bu, amal sholatnya kurang, amal sedekahnya kurang, amal puasanya kurang, tapi karena dia amal sholawatnya banyak, akhirnya mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Untuk itu terakhir, biar acara pengajian ini berkah, saya kepengen diiringi oleh tim hadroh. Diiringi. Ini saya ngerpek boleh? Belum hafal soalnya. Jadi anak saya itu penggemarnya Gus Asmi Pak. Jadi setiap Gus Asmi lagu opo ae DE hafal. Terus kok enak, terus kok bagus. Lagunya Joko Tingkir, ngerti Pak? Nah ini berhubung bahasa Jawa daripada kulo salah jadi saya ngerepek buat napa-napa. Panjenengan sudah hafal? Joko Tingkir bukan lagu dangdut loh. Joko Tingkir sholawat. Sama-sama ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten kalau tajwid kulo kurang medok Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Sedaya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep pikir, status yatim piatu, bisa sukses karena mitu, bisa sukses karena mitu. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah ala yasin habibillah. Joko tingkir wali masyhur, Joko tingkir rojo luhur, Joko tingkir pangkat dhuwur. Muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Qamarun 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 sidnan nabi. Qamarun wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Semua sama-sama. Qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Salli wa salim iman al-ahmad. Salli wa salim iman al-ahmad wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Semuanya salli salim daiman ala ahmad. Salli wa salim daiman ala ahmad wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng malas sembahyang. Siti Fatimah cantik, tapi dia sembahyang. Nabi Muhammad ganteng, juga bersembahyang. Salli wa sallim
sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa bisa bermanfaat bagi panjenengan yang mendengarkan, wabil khusus bagi saya yang bicara. Kalau kekurangan, ketidaksempurnaan itu datangnya dari saya, nggih Pak, Bu. Tapi kesempurnaan, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu. Burung cendana, burung cendrawasih, cukup sekian. Dan burung kakatua, burung lovebird, burung perkutut, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Nungguin ya. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama baca Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sekali lagi Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Rabbal alamin. Dari SMP ke SMA, dari bapak ya ke ibu, dari ta'aruf ke penghulu, dari Neng Ulfah sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh doa ternyata. Dirapel niki nggih. Amplope double niki. Ngapunten nggih Pak, kalau suka bercanda, kalau nggak senang amplop, senang isine. Ala hadin ya wa kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita sama-sama minta doa keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal azimil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'u du'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.